Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Indrayanti selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati, para dosen penguji. Perkenalkan, saya Fitri Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Perilaku Kerja Inovatif yang dimediasi oleh motivasi untuk belajar. Penelitian pada kelompok pekerja generasi Z di Indonesia. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah organisasi modern menghadapi tantangan dan permasalahan multikultural dan prospektif sebagai akibat dari globalisasi. Inovasi perlu dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi masalah dan tantangan yang muncul. Supaya inovasi dapat ditingkatkan, organisasi perlu memotivasi karyawan untuk berperan serta pada perilaku kerja inovatif. Bas dan Avolio menyebutkan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan inovasi organisasi. Yu et al. Menyebutkan bahwa keputusan karyawan untuk melakukan perilaku kerja inovatif atau tidak dipengaruhi oleh motivasi mereka untuk belajar. Sementara itu, Aksar dan Umrani menyebutkan bahwa pemimpin berkontribusi pada kemauan karyawan untuk belajar. Berdasarkan hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik, sebagian besar komposisi penduduk di Indonesia berasal dari generasi Z dengan persentase sebesar 27,94% dari total jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa. Hadirnya generasi Z sebagai generasi baru mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk pekerjaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu hadirnya kelompok demografis generasi Z di dunia kerja membuat studi mengenai generasi ini menjadi penting. Generasi Z mencari inovasi sebagai pendekatan utama dalam memenuhi harapan mereka di tempat kerja. Van et al. Menyebutkan bahwa kepemimpinan transformasional efektif dalam memajukan inovasi. Lalu Afsar dan Umrani menyatakan bahwa pembelajaran dibutuhkan untuk meningkatkan kreativitas. Dan Zhang dan Bartol menyebutkan bahwa motivasi untuk belajar karyawan dapat ditingkatkan oleh kepemimpinan transformasional. Dari situ, timbul dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif pekerja generasi Z? Yang kedua, bagaimana motivasi untuk belajar memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif pekerja generasi Z? Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama, menguji pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif pekerja generasi Z. Dan yang kedua, menguji peran motivasi untuk belajar dalam memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif generasi Z. Untuk studi literatur, yang pertama, menurut Bastian Riggio, kepemimpinan transformasional adalah model kepemimpinan yang merangsang dan menginspirasi bawahan untuk mencapai hasil yang luar biasa secara kolektif dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan bawahan. Kemudian menurut Yuan dan Woodman, perilaku kerja inovatif mengacu pada inisiasi, pengembangan, realisasi, dan implementasi ide baru. Lalu menurut Gong et al., motivasi untuk belajar adalah keinginan karyawan untuk mempelajari pengetahuan atau wawasan baru yang mendorong seseorang untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam pekerjaannya. Selanjutnya, generasi Z menurut Badan Pusat Statistik adalah penduduk yang lahir pada periode tahun 1997 hingga 2012. Beberapa ciri generasi Z diantaranya lebih menyukai gaya kepemimpinan transformasional, lebih memilih bekerja sambil belajar, dan ingin mempelajari keterampilan baru. Untuk pengembangan hipotesis, yang pertama, kepemimpinan transformasional dianggap sebagai faktor paling efektif untuk mendorong inovasi dalam organisasi, sehingga pemimpin yang menerapkan kepemimpinan transformasional akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif karyawan. Karena itu, H1 pada penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional secara positif memengaruhi perilaku kerja inovatif. Untuk hipotesis kedua, pemimpin yang menerapkan kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi untuk belajar, dan semakin tinggi motivasi untuk belajar, maka semakin tinggi perilaku kerja inovatif karyawan. Karena itu, H2 pada penelitian ini adalah motivasi untuk belajar secara positif memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif. Model penelitiannya dapat dilihat sebagai berikut.
Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Untuk pengumpulan data, metode yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu persuasive sampling, dengan kriteria karyawan generasi Z di Indonesia yang sudah bekerja dengan atasan langsung saat ini selama minimal 6 bulan. Untuk data primer diambil dari tanggal 10 sampai 22 Oktober 2023 menggunakan kuesioner daring yaitu Google Form. Lalu untuk instrumen penelitian diukur menggunakan 5-point Likert scale dan ada 3 instrumen yang diuji. Yang pertama yaitu perilaku kerja inovatif terdiri dari 10 item dari De Jong dan DeCarto. Yang kedua adalah kepemimpinan transformasional terdiri dari 20 item yang diadopsi dari Potsapov et al. Dan yang ketiga adalah motivasi untuk belajar terdiri dari 4 item yang diadopsi dari Noe dan Smith dan von de Walle. Untuk metode analisis data menggunakan SAM-PLS, menggunakan software SmoothPLS. Pengujian yang dilakukan ada uji validitas yang terdiri dari uji validitas konvergen dan diskriminan, uji reliabilitas dengan mencari nilai Cronbach alpha dan composite reliability, serta inner model test yang terdiri dari direct effect dan indirect effect. Untuk profil responden, dari 357 responden paling banyak adalah perempuan dengan jumlah 247 atau 69,19%. Dan responden paling banyak bekerja di tempat kerja saat ini selama 1-5 tahun dengan jumlah 194 atau 54,34%. Selanjutnya yaitu hasil analisis data. Yang pertama adalah uji validitas konvergen menggunakan nilai loading factor. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa ada 34 instrumen yang digunakan, namun ada 4 instrumen yang tidak valid. Keempat instrumen yang tidak valid itu dianggap gugur. Setelah 4 instrumen yang tidak valid digugurkan, dilakukan perhitungan ulang. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan, terdapat 30 instrumen yang digunakan, dan semua instrumen tersebut bersifat valid karena memiliki nilai loading factor lebih dari 0,6. Selanjutnya ada uji validitas konvergen dengan melihat nilai average variance extracted atau AV. Dapat dilihat bahwa seluruh nilai AV lebih besar dari 0,5, karena itu indikator memenuhi validitas konvergen yang baik. Kemudian ada uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Larkin. Nilai dalam diagonal adalah nilai akar kuadrat AV, dan dapat dilihat bahwa nilai akar kuadrat AV lebih besar dari nilai korelasi antar laten, sehingga indikator memenuhi validitas diskriminan. Lalu untuk uji reliabilitas, dapat dilihat bahwa seluruh nilai Cronbach alpha dan composite reliability lebih besar dari 0,7. Karena itu dapat disimpulkan bahwa konstruk pada penelitian ini valid secara konvergen dan diskriminan, dan juga sudah reliable. Berikutnya ada statistik deskriptif. Dari 3 variabel yang digunakan, motivasi untuk belajar memiliki nilai rata-rata variabel paling tinggi yaitu 4,334. Pada variabel perilaku kerja inovatif, rata-rata indikator tertinggi ada pada PKI 3 yaitu 3,745. Nilai ini termasuk tinggi, sementara untuk indikator terendahnya ada pada PKI 6 yaitu 3,022 dan termasuk ke dalam kategori cukup. Untuk variabel kepemimpinan transformasional memiliki kategori interval tinggi dengan rata-rata indikator tertinggi pada KT10 yaitu 3,930 dan yang terendah ada pada KT7 dengan nilai 3,392. Lalu untuk variabel motivasi untuk belajar, kategori intervalnya sangat tinggi dengan rata-rata indikator tertinggi pada MUB2 yaitu 4,445 dan terendah pada MUB1 yaitu 4,241. Selanjutnya yaitu perhitungan intermodel atau uji hipotesis. Yang pertama ada direct effect. Yang ingin ditekankan di sini adalah pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif. Untuk path efisiennya adalah 0,300 dan bernilai positif. Lalu untuk nilai tes statistiknya sudah lebih besar dari 1,96 dan untuk p-value-nya lebih kecil dari 0,05, sehingga hubungan ini dapat dikatakan signifikan. Maka dari itu, hipotesis pertama terdukung. Tahap berikutnya yaitu perhitungan indirect effect. Indirect effect yang diukur di sini adalah pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif yang dimediasi oleh motivasi untuk belajar. Untuk path koefisiennya adalah 0,144 dan bernilai positif. Nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96 dan untuk p-value-nya lebih kecil dari 0,05,
sehingga hubungan ini dapat dikatakan signifikan. Maka dari itu, H2 terdukung. Kemudian berdasarkan prosedur analisis mediasi menurut Head et al., ketika hasil pengaruh langsung dan hasil pengaruh tidak langsung signifikan, artinya variabel mediasi memediasi variabel eksogen terhadap variabel endogen secara parsial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa motivasi untuk belajar memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku inovatif secara parsial. Selanjutnya yaitu pembahasan. Untuk hipotesis pertama, berdasarkan hasil uji, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi perilaku kerja inovatif pekerja generasi Z. Temuan penelitian ini sesuai dengan temuan penelitian dari Afsar dan Umrani pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional memengaruhi perilaku kerja inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kerja inovatif cenderung tidak muncul jika perusahaan tidak mengembangkan kepemimpinan transformasional di kalangan manajer. Temuan ini juga sesuai dengan hasil temuan dari Karimi et al. Pada tahun 2023, yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional berperan penting dalam implementasi dan penerapan ide-ide baru karyawan, karena kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi, memberikan wawasan, dan memotivasi karyawan untuk melakukan perilaku kerja yang inovatif. Selain itu, berdasarkan data statistik deskriptif, nilai rata-rata variabel kepemimpinan transformasional sebesar 3,649 dan perilaku kerja inovatif sebesar 3,467. Keduanya tergolong dalam kategori tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa saat nilai rata-rata variabel kepemimpinan transformasional tinggi, maka nilai rata-rata variabel perilaku kerja inovatif juga tinggi. Kemudian, untuk hipotesis kedua, berdasarkan hasil uji hipotesis, kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku kerja inovatif ketika terdapat motivasi untuk belajar sebagai mediator. Temuan penelitian ini sesuai dengan temuan penelitian dari Afsar dan Umrani tahun 2020 yang menyatakan bahwa motivasi untuk belajar memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif. Temuan ini juga sesuai dengan hasil temuan pada penelitian dari Jyoti dan Dev pada tahun 2015, bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif terhadap motivasi untuk belajar, karena kepemimpinan transformasional memberikan otonomi kepada karyawan untuk belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran individu. Selain itu, temuan pada penelitian ini juga sesuai dengan temuan dari Yu et al. Pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa motivasi untuk belajar secara positif memengaruhi perilaku kerja inovatif dan mengindikasikan bahwa motivasi untuk belajar merupakan prediktor perilaku kerja inovatif yang signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan perilaku kerja inovatif karyawan generasi Z. Dan adanya motivasi untuk belajar sebagai mediator memperkuat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif karyawan generasi Z. Saran yang diberikan yang pertama, perusahaan disarankan untuk menerapkan kepemimpinan transformasional guna meningkatkan perilaku kerja inovatif pekerja generasi Z. Dengan meningkatnya perilaku kerja inovatif pekerja generasi Z, diharapkan perusahaan dapat mengembangkan inovasi untuk menghadapi masalah dan tantangan yang muncul akibat meningkatnya persaingan global, ekspektasi pelanggan, atau perubahan pasar. Dan perusahaan juga disarankan untuk memanfaatkan kepemimpinan transformasional guna meningkatkan motivasi untuk belajar pekerja generasi Z. Karena ketika motivasi untuk belajar pekerja generasi Z meningkat, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif pekerja generasi Z ikut meningkat. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.